Saya Maria Teresia Ibabali dari program studi Kimia Terapan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS Etnomatematika dan Sains yang membahas penerapan konsep mikrobiologi, kimia, matematika, fisika, dan statistika dalam budaya tradisional Indonesia, khususnya pada fermentasi brem, ramuan herbal, kebiasaan nyiri, serta seni tenun tradisional. Presentasi ini bertujuan menunjukkan bahwa praktik budaya lokal memiliki keterkaitan erat dengan prinsip ilmiah modern. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, analisis kualitas brem. Kualitas brem dipengaruhi oleh interaksi mikroorganisme dalam ragi fermentasi. Kapang seperti Aspergillus berperan dalam proses sakarifikasi, yaitu pemecahan pati menjadi glukosa. Selanjutnya, Saccharomyces cerevisiae mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida melalui fermentasi alkohol. Perbedaan kualitas brem antara daerah dipengaruhi oleh variasi jenis mikroba, suhu lingkungan, dan efisiensi proses fermentasi. Yang kedua, pendekatan matematika fermentasi. Hasil fermentasi dapat dimodelkan dengan hubungan antara laju fermentasi dan konsentrasi substrat. Laju fermentasi berbanding lurus dengan jumlah glukosa yang tersedia sehingga mencapai titik jemu enzimatis. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin besar juga produksi alkohol, namun terdapat batasan maksimum aktivitas mikroba. Yang keempat, evaluasi pengukuran tradisional. Metode pengukuran tradisional seperti sejemut atau segenggam merupakan bentuk etnomatematika berbasis antropometri. Meskipun memiliki nilai budaya, metode ini kurang akurat secara ilmiah karena ukuran setiap individu berbeda, sehingga hasil pengukuran tidak konsisten dan sulit distandarisasi. Yang kelima, senyawa bioaktif dalam ramuan tradisional. Ramuan herbal tradisional mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid dan alkaloid. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas, meningkatkan sistem kekebalan, dan mendukung proses penyembuhan alami. Yang keenam, interaksi kimia nyiri. Dalam tradisi nyiri, kapur siri CaOH2 berinteraksi dengan biji pinang dan daun siri. Kapur yang bersifat basa kuat mengaktifkan alkaloid arekolin dalam pinang sehingga menghasilkan efek stimulan. Namun, penggunaan jangka panjang dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan iritasi jaringan mulut. Yang ketujuh, pendekatan statistika sederhana pada kebiasaan nyiri. Pendekatan statistika digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara frekuensi kebiasaan nyiri dengan risiko kesehatan melalui model R sama dengan sigma V kali I. Keterangannya R risiko kesehatan, V sama dengan frekuensi nyiri per hari, I sama dengan intensitas penggunaan kapur. Analisis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi dan intensitas nyiri, maka semakin besar risiko gangguan kesehatan seperti kerusakan enamel, iritasi mulut, dan lensi perakar. Model ini memberikan evaluasi kuantitatif terhadap dampak kesehatan dari kebiasaan tradisional. Yang kedelapan, pola tenun dan kekuatan kain. Kekuatan kain tradisional ditentukan oleh hubungan antara benang lungsi dan pakan. Secara fisika, semakin rapat titik persilangan benang, semakin besar gaya gesek dan kekuatan mekanik. Secara matematis, kekuatan kain meningkatkan seiring peningkatan kerapatan benang. Yang kesembilan, analisis geometri motif kain. Motif kain tradisional seperti endek mengandung prinsip geometri transformasi berupa translasi, refleksi, dan simetri. Pola berulang tersebut menunjukkan penerapan konsep matematika dalam budaya lokal melalui keteraturan jarak, sudut, dan struktur visual. Yang ke-10, kompleksitas songket dan geringsing. Kain geringsing memiliki kompleksitas matematis lebih tinggi dibandingkan dengan songket karena penggunaan
karena menggunakan teknik double ikat. Proses ini membutuhkan perhitungan koordinator warna secara presisi pada benang lungsi dan pakan agar motif motif tersebut terbentuk secara sempurna. Yang terakhir, inovasi produksi berbasis teknologi. Penggunaan digital mapping atau perangkat lunak desain dapat meningkatkan efisiensi produksi kain tradisional. Teknologi ini membantu pemetaan pola sebelum pencalupan tanpa menghilangkan teknik manual sebagai nilai budaya utama. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah etnomatematika dan sains menunjukkan bahwa budaya tradisional mengandung prinsip ilmiah dalam bidang mikrobiologi, kimia, matematika, fisika, statistik, dan teknologi. Integrasi ilmu pengetahuan modern dengan budaya lokal dapat meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjaga warisan budaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang.